Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Selamat menyambut hari yang baru ini dan selamat beraktivitas, berkarya sepanjang hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Injil Matius pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, 'Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan.' Tetapi jawab Yesus kepada mereka, 'Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang sama-sama membaca, mendengar, dan mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu kebenaran dalam firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita menemukan perjumpaan antara dua kelompok orang Farisi dan kelompok ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berjumpa dengan Yesus. Dalam perjumpaan itu ada sesuatu yang diangkat oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang sebenarnya hanya soal kecil, hanya soal sepele saja. Tetapi yang kita tahu persis bahwa orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari celah kesalahan Yesus di dalam pelayanannya. Tetapi Yesus terus-menerus juga membuka kehidupannya yang asli, yang jauh bertentangan dengan hukum Taurat dan yang dilakukan
sedangkan mereka sangat memahami, sangat paham tentang hukum Taurat. Tetapi yang terjadi adalah ia hanya memahami, ia hanya tahu, dan ia adalah ahli. Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari sangat jauh dari apa yang ia pahami. Sehingga dari pertanyaannya itu Yesus kembali bertanya. Dalam jawaban Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Itu berarti orang Farisi dan ahli Taurat ini sangat mementingkan ide manusia, karya manusia, pikiran manusia dibandingkan dengan hukum Taurat yang berisi tentang kebenaran, yang berisi tentang keselamatan, hanya karena ia mau menonjolkan diri di hadapan Yesus dan murid-muridnya. Hal contoh yang ia tidak lakukan adalah bahagian dari hukum Allah, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini contoh yang sangat prinsipil dari kehidupan sehari-hari yang Yesus utarakan untuk membuka apa yang ia inginkan di hadapan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi kenyataan bahwa itu pun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Sehingga di ayat 7 dikatakan, "Hai orang-orang munafik." Itu berarti dari luar ia tampak saleh, ia tampak hidup menjalankan hukum Allah, tetapi di dalam tindakan, perilaku, dan tutur kata jauh dari apa yang ia pahami. Dan di ayat 9 dikatakan, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Dan di dalam ayat 8 dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada sebuah lagu, lain di bibir, lain di hati. Nah, ini juga banyak terjadi di kalangan kita orang percaya, bahwa ia hanya dapat mengatakan tentang kebenaran tetapi tidak dapat melakukan kebenaran itu sendiri dari apa yang ia katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita semua yang mendengarkan firman pagi ini, marilah kita menyelaraskan kehidupan kita tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya dapat melafalkan, menghafal, memahami hukum Taurat tentang kebenaran, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kebenaran, bahkan apa yang diucapkan hanya di bibir tetapi lain di hati. Itu berarti kemunafikan yang ada di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang di dalam kehidupan kita juga tetap melaksanakan adat istiadat menurut budaya kita masing-masing, tetapi yang kita utamakan adalah kebenaran firman Allah
yang melandasi kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengucapkan firman Tuhan melalui bibir kita, dan juga di dalam hati kita senantiasa tercermin kebenaran. Melalui tindakan kita boleh memberitakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, firman yang hidup. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.